Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah, amma ba'd. Tuhan memperingatkan Adam bahwa barang siapa yang kafir dan menuduh bahwa ayat Tuhan itu bohong, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini mungkin bagi kita saat ini merupakan hal yang biasa-biasa saja. Namun bila kita membayangkan situasi saat itu, tentu merupakan suatu hal yang luar biasa. Bagaimana tidak, saat Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah manusia satu-satunya, tapi mereka sudah diwanti-wanti bahwa kelak dari anak turunnya ada yang kafir dan berani menuduh berbohong pada ayat Tuhan. Dan kelak atau sekarang waktu itu ia sudah diancam akan masuk neraka. Yang artinya kelak, karena belum tentu anak turun Nabi Adam mengalami hal gaib seperti halnya Nabi Adam sendiri, seperti merasakan surga, berinteraksi dengan iblis dan malaikat dan lain sebagainya, lalu mereka jadi tidak mengimani adanya hal-hal gaib tersebut, atau sebab adanya tandingan informasi terkait hal-hal keimanan, maka seseorang akan jadi lebih percaya pada informasi tandingan tadi daripada informasi iman yang sebenarnya. Sebab itulah dalam peringatan Allah kelak anak cucu Nabi Adam akan ada yang kafir dan mendapatkan ancamannya. Tentu kedua hal di atas tidak dirasakan oleh Nabi Adam dan istrinya. Nabi Adam mengalami hal-hal gaib, juga tidak memperoleh informasi tandingan. Maka keimanan Nabi Adam merupakan hal yang pasti, berbeda dengan anak cucunya kelak. Kelak juga ada anak cucu Nabi Adam yang berseberangan dengan ayat-ayat Tuhan, entah itu berseberangan kepentingan ataupun berseberangan keyakinan, hingga hal tersebut membuat mereka menuduh bahwa ayat-ayat Tuhan ini merupakan hal yang tidak benar. Tuduhan ini juga merupakan hal yang besar kala itu, sebab iblis saja yang melakukan bujuk rayu kepada Nabi Adam untuk melanggar larangan Allah, yang lalu dapat menyebabkan Nabi Adam dan Ibu Hawa terusir dari surga. Ia saja tidak berani menuduh bahwa ayat atau bahwa ayat-ayat Tuhan itu palsu. Tentu menuduh ayat-ayat Tuhan sebagai suatu kebohongan merupakan suatu hal yang jauh di atas pelanggaran itu levelnya. Oleh karenanya kedua hal ini, entah itu tidak beriman ataupun menuduh bohong kepada ayat Allah, merupakan dosa besar yang bakal mendapatkan balasan yang besar pula. Dalam ayat 39 surat Al-Baqarah, kedua tindakan ini akan diganjar dengan menjadikan mereka penghuni neraka. Dalam tafsir Al-Ibris, balasan itu tidak hanya berupa menghuni neraka, akan tetapi memiliki bagian di neraka. Tentu memiliki bagian di neraka levelnya berbeda, di atas levelnya berada di atas penghuni neraka saja. Dalam istilah fikih ada yang namanya mukim, yang berlaku bagi mereka yang tinggal di situ dan bertempat lebih dari 3 hari. Sebab itu bila seseorang tinggal di suatu tempat dalam 1 minggu atau 1 bulan, maka ia bisa disebut sebagai mukim di daerah tersebut. Berbeda dengan istilah muattin, ini berlaku bagi mereka yang bukan hanya tinggal di suatu daerah, tapi ia juga sudah memiliki status penduduk daerah tersebut. Kalau di zaman sekarang, muattin itu orang yang memiliki KTP daerah tersebut, tapi belum tentu ia memiliki lahan atau rumah sendiri di sana. Sedangkan ashab itu hampir sama dengan ahlu, bukan hanya penghuni atau menjadi penduduk,
tapi juga sudah memiliki lahan milik ia sendiri untuk ia tinggali. Jadi orang yang statusnya sebagai ashab ini sulit untuk diusir dari sana karena dia secara sah memiliki lahan dan hak tinggal di daerah tersebut. Begitu juga dengan ashabun nar, ia bukan hanya berstatus penduduk tapi juga memiliki bagian wilayah di neraka. Wajar saja bila lanjutan ayat ini menyebutkan bahwa mereka akan berada di neraka selama-lamanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.